Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita sebelumnya Luffy dan krunya terdampar di tempat yang aneh yaitu setengah es dan api. Apalagi di sana mereka mendapat masalah yang serius dari orang yang bernama Master. Dikatakan ia adalah ilmuwan terhebat setelah Vegapunk. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Punk Hazard Part 2 versi Efek Anime. Cerita berlanjut lagi saat Master mengirim dua monster berbahaya. Monster itu adalah Yeti bersaudara. Lalu dengan cepat mereka menuju ke lokasi dari Mugiwara. Kebetulan pula mereka bisa menemukan Zoro, Sanji, dan Brook. Singkat cerita, Yeti berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan sekejap, dengan cara menjatuhkannya ke jurang. Dengan itu misi mereka telah separuhnya berhasil. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menembaki tempat persembunyian dari Mugiwara di belakang gedung. Pada waktu itu Luffy dan Franky yang tak jauh dari tempat persembunyian pun kembali lagi. Mengingat sepertinya Chopper dan Nami dalam situasi yang berbahaya. Sedangkan di sisi itu Nami, Usopp, dan Chopper dibuat bingung dengan keadaan. Apalagi ada anak-anak yang berontak di sini. Namun ternyata Yeti membunuhnya atas kesalahan yang ia buat. Di situ pula Master mengatakan kalau Chihige dan anak buahnya sangat tidak berguna. Mengetahui hal itu, Chihige sangat marah dan sedih. Lantaran selama ini ia telah dipermainkan. Tapi saat ini ia tidak bisa apa-apa setelah ditembak oleh Yeti tersebut. Selepas itu Nami yang ada di dalam tubuh Franky dibawa oleh Yeti. Dengan alasan Master mau membongkar robot tersebut yang memiliki bagian Onyx. Sementara itu Luffy yang tahu akan hal itu mencoba untuk mengejarnya. Tapi sebelum itu ia menghadapi masalah dari kecerobohan Franky yang ada dalam tubuh Chopper. Yang mana ia berubah ke dalam mode buasnya. Akibatnya Luffy malah yang diserang sampai ke tempat dari Yeti yang menyandera Nami. Di situ Luffy mendapatkan masalah lagi dikarenakan ia diharuskan melawan tubuh Chopper dan Yeti bersaudara. Terlihat kalau Luffy hampir kewalahan dengan gabungan serangan mereka. Akan tetapi kecerobohan dari Franky membuahkan hasil, di mana ia berhasil mengalahkan salah satu Yeti tersebut. Sementara itu, Yeti satunya membawa lari Nami ke atas bukit. Seperti yang dikira, Luffy tidak sanggup mengejarnya mengingat tempat ini adalah kawasan dari Yeti. Sesampainya di atas, Law yang berada di sana langsung menolong Nami. Hal itu bukan hanya untuk menolongnya, karena sebenarnya ia ingin berbicara dengan Luffy dengan serius. Law mengungkapkan kalau di dunia baru adalah tempat yang berbahaya bagi bajak laut. Jadi di dalam dunia baru hanya ada dua pilihan, yaitu berada di naungan Yonko atau menentang mereka. Bisa dikatakan kalau Law ingin mengajak Luffy untuk beraliansi. Mengingat jika sendirian pasti tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Alasan utama dari Law mengajak Luffy untuk bisa mengalahkan monster terkuat yaitu Yonko Kaido. Tapi rencana itu akan dilakukan secara berkala. Seperti yang dikira dengan polosnya Luffy menyetujuinya. Sementara itu Nami yang tahu akan hal itu tidak bisa berbuat apa-apa karena Luffy sudah bilang begitu. Dan seperti yang terlihat Usopp dan lainnya juga terkejut karena Luffy dengan mudah mempercayainya. Alhasil semuanya menyetujui keputusan tersebut untuk beraliansi. Cerita bersingkat saat Law menjelaskan tujuannya, di mana ia meminta Luffy untuk menangkap Caesar. Sementara itu Law akan mengidentifikasi penyakit dari anak-anak tersebut bersama dengan Chopper. Sebelum rencana dimulai, Law mengembalikan jiwa dari Chopper dan Franky, sedangkan Nami sekarang berada dalam tubuh Sanji, dikarenakan Sanji masih mencari tubuh dari Kinemon. Selain itu, Law juga menjelaskan informasi mengenai Caesar. Diketahui ia adalah pengguna Gasu Nomi, yang berarti ia bisa mengendalikan semua jenis gas beracun. Dengan kekuatan tersebut juga, Caesar memiliki bounty sebesar 300 juta berry, yang berarti juga sangat kuat. Meski begitu, Luffy tetap akan melakukannya. Di sela-sela itu, Law yang baru saja menjadi kelompok dari Luffy langsung kena mental. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Luffy dan lainnya hanyalah bercanda meskipun dalam keadaan yang serius. Di suatu tempat, Master mendapat kabar kalau Smoker dan bawahannya sedang bertarung di pintu depan. Untuk mengatasi hal itu, Caesar meminta anak buahnya untuk membuka suatu tempat rahasia yang berada di pulau seberang,
Ternyata itu adalah monster Smile yang bernama Smiley. Smiley bisa terbuat dari zat beracun yang dikembangkan oleh Caesar 4 tahun lalu, yang mana kondisi saat itu diketahui ada ledakan besar dari pulau ini. Yang tak lain itu adalah ulah dari Caesar yang menentang Vegapunk, lantaran Vegapunk tidak menyetujui penelitian untuk membuat senjata biologis. Dan karena kejadian itu, Punk Hazard penuh dengan racun dan membunuh tahanan yang ada di sana. Selang berapa tahun lagi, pulau ini terjadi pertarungan yang besar, di mana Aokiji bertarung dengan Akainu untuk menjadi Fleet Admiral. Dan seperti yang dikira, atas kejadian itu pulau ini menjadi setengah es dan api. Nah, dari situ Caesar menemukan persembunyian yang pas untuk dijadikan tempat penelitian. Kembali ke cerita utama. Nah, kekuatan dari Smiley sangatlah mengejutkan. Itu terbukti dari seseorang yang menyentuhnya akan mati dengan sekejap. Selain itu, Smiley juga sedang menuju ke Pulau Es. Cara yang ia gunakan yaitu melempar bagian tubuhnya ke arah sana seperti hujan yang bertebaran. Sedangkan di sisi lainnya ternyata Sanji, Brook, dan Zoro masih hidup dari kejadian sebelumnya, yang ternyata mereka hanya pingsan saja. Kemudian mereka pun bergegas ke tepi danau dan beruntungnya pula mereka menemukan Kinemon yang membeku. Kinemon berkata kalau tubuhnya terasa di dalam air. Benar saja bahwa tubuhnya terjatuh di danau. Namun yang membuatnya bingung bukan hal itu, melainkan ada raksasa yang menyemburkan sesuatu ke pulau ini. Yang tak lain itu salah Smiley. Akibat racun tersebut, danau di tepi pulau pun hampir tertutup oleh racun. Mengetahuinya, Sanji pun bergegas untuk mencari tubuh dari Kinemon di bawah laut. Saat itu ia yang bersemangat pun langsung menuju ke pintu utama, dengan alasan agar lebih cepat bertemu dengan Master, yang berarti dirinya telah merubah rencana dari Law. Meski demikian, insting dari Luffy terbilang benar bahwa Caesar akan pergi keluar lab. Tapi tujuan dari Caesar adalah melihat perkembangan dari Smiley, yang ternyata Smiley tidak memiliki kelemahan. Itu terbukti dari salah satu G5 yang membakarnya. Malah yang terjadi Smiley tersebut meledak, yang berarti Smiley sangat mengerikan. Di kondisi yang seperti itu membuat Smoker dan lainnya panik. Tapi berbeda dengan Luffy yang mana ia langsung menangkap Caesar dengan hakinya. Seketika hal itu membuat Caesar terkejut. Alhasil terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Tentu saja Luffy yang ceroboh pun terkena racun darinya. Tapi tak disangkanya saat ini Luffy kebal dengan racun. Namun hal itu tidak membuat Caesar ketakutan, lantaran ia memiliki kekuatan lainnya yaitu menghilangkan udara di sekitar. Dengan kekuatan itu Luffy pun tak berkutik dan pingsan. Seketika Franky dan Robin yang melihat itu mencoba untuk menolongnya. Tapi sayangnya mereka berdua juga dibuat pingsan dengan kekuatan tersebut. Tak hanya mereka, Caesar juga membuat Smoker dan Tashigi tak berdaya. Jadi terlihat kalau Caesar memang benar-benar kuat. Selepas menghabisi semuanya, ia membawanya ke suatu tempat untuk merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Law dan Chopper mencoba mengelabui Monet di sana. Tujuannya agar Chopper bisa mencari informasi tentang resep dari racun tersebut. Selesai hal itu, Law membawa Monet ke suatu tempat. Tapi di tengah perjalanan, jantung darinya terasa sakit. Ternyata yang memegang jantungnya sekarang bukanlah Caesar, melainkan sang atasan dari G5 yaitu Vergo. Vergo tak lain juga adalah bawahan dari Joker dan seorang bajak laut. Jadi bisa dikatakan kalau Vergo menjadi angkatan laut hanya untuk memenuhi tujuan dari Joker. Menariknya, meski Vergo terlihat kuat, ia memiliki sifat yang aneh seperti ada makan yang menempel di pipinya. Cerita bersingkat saat Law, Luffy, Smoker, dan lainnya dikurung. Di situ Smoker dan Tashigi yang melihat atasan ada di sana merasa terhina. Lantaran benar adanya bahwa kabar ada orang yang menutupi masalah penculikan adalah Vergo. Dalam sudut Vergo sendiri, ia sangat senang karena ia sekarang bisa menghabisi semua orang yang tahu identitasnya. Dengan itu, permasalahan akan cepat terselesaikan. Di pembicaraan itu juga terungkap siapa sebenarnya Joker tersebut. Yang tak lain adalah anggota Shichibukai yaitu Don Quixote do Flamingo. Jadi dengan kedudukannya itu, ia bisa menyembunyikan identitasnya sebagai Raja Dunia Gelap. Maksudnya yang mengendalikan semua di dunia bawah. Di sisi lainnya, Caesar mendatangi tempat persembunyian dari Chopper dan Nami. Sesampainya di sana, dengan cepat ia menarik perhatian dari anak-anak untuk memakan permen miliknya. Seketika melihat Caesar, Chihige yang baru sadar dari lukanya itu menyerangnya membabi buta.
Tapi sayangnya malah ia yang dibuat babak belur dengan kekuatan dari Caesar. Tak hanya itu, Caesar juga melakukannya kepada Nami dan Chopper. Akibatnya tempat tersebut hancur dan menimpa mereka. Selepas hal itu, Caesar membawa anak-anak ke markas lagi, sambil meminta Monet untuk memberi makanan kepada Smiley. Tentunya sekarang adalah hal yang tepat untuk memulai rencana besarnya. Pertama dibuka dengan menayangkan kejadian itu untuk pasar gelap. Tujuannya agar semua tahu kalau ia memiliki senjata biologis yang sangat berbahaya, yang ia namai dengan Shinokuni. Di luar lab dilihatkan banyak orang yang terkejut dengan permen besar itu, termasuk Sanji dan lainnya yang berhasil menyatukan tubuh dari Kinemon. Namun keadaan saat itu menjadi menegangkan ketika Smiley memakan permen tersebut. Akibatnya Smiley yang berwarna merah pun menjadi biru, yang berarti dirinya sekarang sangat mematikan. Tak hanya itu, diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik, di mana saat berubah bentuk sepertinya buah disiapkan di dekatnya menjadi buah iblis. Tapi hal itu masih misteri dikarenakan belum diulas lagi. Yang pasti Zoro dan lainnya diharuskan lari ke arah laboratorium, mengingat hanya tempat itu saja yang tertutup. Dan seperti yang dikira, jika terkena asap Shinokuni, maka seseorang maupun benda mati akan menjadi batu. Sedangkan di sisi Nami dan Usopp, mereka berhasil selamat. Karena merasa iba, mereka pun menyelamatkan Chihige juga. Namun sekarang mereka tidak bisa tenang, mengingat mereka harus pergi ke lab sambil lari dari Shinokuni. Dimulai dari situ akan terjadi hal yang sangat menegangkan sekaligus seru, di mana Caesar akan membuat eksekusi bajak laut terkenal untuk bahan eksperimen dari Shinokuni. Tentunya hal itu akan mendongkrak popularitasnya, mengingat sebagian yang menonton adalah orang yang penting, seperti beberapa anggota Supernova dan bawahan dari Big Mom dan orang misterius lainnya. Tapi nyatanya Luffy dan lainnya yang terkurung sangat tenang. Ternyata Law sudah mengganti borgol mereka dengan borgol biasa, jadi bisa dikatakan mereka akan terbebas dengan mudah. Tapi sebelum itu, ia meminta untuk membakar kapal agar asapnya menutupi kurungan tersebut. Tujuannya agar Caesar tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Selain itu, ia memberi syarat kepada Smoker untuk menghentikan Vergo. Sebagai imbalannya, maka dirinya nanti akan dilepaskan. Smoker yang tidak bisa menolak pun menyetujuinya. Jadi mereka semua akan bersekutu untuk mengalahkan Caesar dan Vergo. Di suatu tempat, Nami dan Chopper yang menaiki Chihige berpapasan dengan Zoro dan lainnya. Dengan hal itu, mereka pun berkumpul kembali dan menuju ke lab dengan cepat. Singkat cerita, mereka berhasil masuk gerbang depan dengan tebasan dari Zoro, yang berarti semuanya telah berkumpul kembali. Selanjutnya, mereka semua akan memenuhi misi masing-masing agar semua rencana terselesaikan. Nah, sampai di situ dulu untuk cerita kali ini, mengingat berikutnya adalah pertempuran akhir dari arc ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.